Oke, ini saya bahas dulu yang soal nomor 1. Layarnya udah kelihatan? Oke. Soal nomor 1. Kita mau memeriksa apakah fungsi fz yang diberikan, yaitu fz sama dengan z pangkat 2. Apakah ini analitik? Kita mau lihat berdasarkan Cauchy-Riemann, teorema Cauchy-Riemann. Teorema Cauchy-Riemann. Oke. Nah, kita tahu bahwa Z ini kan sebenarnya X tambah IY ya. Z sama dengan X tambah IY. Maka untuk FZ yang tadi sama dengan Z pangkat 2, berarti kan ini penjabaran dari X tambah IY pangkat 2. Yang sama dengan X kuadrat ya. Terus udah gitu 2IY 2IXY, sorry, 2IXY. Dan yang ini jadi negatif Y kuadrat. Negatif Y kuadrat. Oke, kalau gitu U-nya sebagai bagian realnya, UXY gitu ya, ini diberikan oleh X kuadrat plus Y, bukan plus ya. Minus Y kuadrat. Y kuadrat. Sementara bagian imajinernya yaitu Pxy-nya adalah 2XY. Kita ininya aja nih, faktornya ini aja. Jadi I-nya nggak ikut. Nah, terus kan kalau ngikutin teorema si Cauchy-Riemann, kita harus periksa UX, gitu. Parsial U terhadap X. Hasilnya apa? 2X. Turunkan X kuadrat negatif Y kuadrat secara parsial terhadap X. Artinya Y negatif Y kuadrat kita anggap sebagai konstanta. Gitu kan? Oke, kemudian kita cek juga si UY. Oke, UY-nya apa dong? Negatif 2Y. Nah, PX. Oke, si bagian imajiner diturunkan terhadap X. Hasilnya adalah 2Y. V-nya berarti apa nih? 2X. 2X, oke. Cauchy-Riemann tadi isinya bahwa UX, ya kan? UX sama dengan VY. Nah, adakah persamaan tersebut terpenuhi? Terpenuhi, Bu. X, 2X. Oke, ini terpenuhi ya. Terus yang satunya lagi bahwa UY sama dengan negatif Min VX. Apakah ini terpenuhi? Terpenuhi, Bu. Terpenuhi, Bu. Kesimpulannya apa dong? Analitik. Yes. FZ itu analitik. Saya bikin pakai warna yang lain aja. So, FZ analitik. Oke. Saya, ini kayaknya nggak susah-susah. Ini saya save dulu, nanti kita bisa lihat. Saya share nanti ya di ininya di e-course-nya. Ada yang mau ditanya? Nah, Jauhnya mengerti, Bu. bisa ya. Oke, kalau gitu kita ke yang soal 2. Soal 2-nya sepertinya saya harus tambah halamannya. Oke, harus dihapus ini kayaknya. Oke, tapi saya udah save ya. Ntar saya udah tinggal share screen-nya aja. Oke, ini saya hapus dulu. Bisa sekali. Nggak bisa langsung di clear aja gitu ya. Oh ya, dari mana? Clear. Oke. Nah, soal nomor 2. Soal nomor 2 ini dia. Soal 2. Oh, kenapa ini berganti pen saya? Bentar.
Kok hilang? Oke, soal nomor 2. Ini kok jadi beda ya? Bentar ya. Suka ngaco. Oke. Nomor 2. Nomor 2 itu FZ-nya adalah Z pangkat -1. -1. Oke, kita tahu bahwa Z sama dengan X plus IY, sehingga ketika diberikan FZ yang sama dengan Z pangkat -1 ataupun seper Z ya, ini kan sama dengan seper X plus IY. Kita rasionalkan aja dia, biar kita lebih gampang nentuin yang mana U-nya, yang mana bagian V-nya. Berarti kita kali dengan sekawannya X negatif IY, terus udah gitu per X min IY. Berarti dia jadi X min IY per, ini jadi X kuadrat ya, IY minus IXY, kemudian minus IXY saling cancel. Sekarang ada IY kali negatif IY, berarti positif ya? Positif Y kuadrat. Oke, so U-nya apa dong? X per X kuadrat. X kuadrat plus Y kuadrat. Yep. Kalau V-nya, ini UXY ya maksud saya ya. UXY, sorry. Kalau V-nya sama dengan? Minus. Oke, pakai minus ya, karena ada tanda negatif di sana. Berarti, sorry, ini saya ulangi lagi nulisnya. So, tadi ada X per X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, bagian V-nya, VXY, itu adalah si minus Y per X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, sini. Kita cari parsial UX dulu. Kayak, apa namanya, turunan tapi pakai konsep U dan V gitu kan. Jadi anggap aja ini U, ini V. Kalau misalnya pakai pembagian kan berarti untuk mencari suatu turunan U aksen V dikurang V aksen U kayak gitu ya. Berarti ini jadi apa nih untuk bagian U aksen V-nya lah. Ya kayak gitu ya istilahnya. Tapi terhadap X. X diturunkan jadi 1 kali X kuadrat plus Y kuadrat. Berarti dia jadi X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, bagaimana dengan yang bagian penyebutnya V aksen U-nya? Berarti 2X kali X ya? Minus 2X kuadrat. Benar nggak? Benar apa benar? Benar, Bu. Oke, bagian penyebutnya berarti X kuadrat. X kuadrat plus Y kuadrat dikuadratkan. Oke. Nah, kalau UX sudah, UY-nya jadi apa nih? Y-nya anggap X terhadap kuadrat tambah Y. Y kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi X 2XY. Min 2XY ya. Oke. Ya, min 2XY. Bawahnya sama ya, X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 2. Muat nggak nih ntar nih harus saya. Bu, izin Bu. Bukannya itu kan terhadap Y, Bu. Berarti kan itu 0 dikurang 2X ya lah, Bu. Kan turunan UX. Itu kan X. Turunkan terhadap Y berarti kan 0, Bu. X kan jadi konstan. Sorry. Gimana tadi? Kan kita turunkan, Bu. U aksen Y. Kita kan turun terhadap Y, Bu. Kan penyebutnya di U kan X, Bu. Berarti kalau turunan X terhadap Y berarti 0 lah, Bu. Berarti 0 dikali. Oh iya, sorry. Maafkan saya. Jadi 0 ya harusnya ya?
Iya, Bu. 0 dikurang 2XY lah, Bu. 0 dikurang 2XY. Oops. 2 Maaf. 0 dikurang berapa jadi? Iya, Bu. Iya. 2XY. 0 dikurang 2XY. Ini berarti, ini nggak usah ada ya. Berarti minus 2XY per, kita rapiin aja deh sekalian. Minus 2XY. Minus 2XY per yang di bawah tadi ya. X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 2. Betulnya itu? Karena terhadap Y. Terhadap Y 0. Yap, oke. Gitu ya, harusnya ya. Oke. Sorry. Di mana nih saya bikin di sebelah sini kali ya? CV-nya ya. Saya bikin ke sini aja. Vx-nya jadi apa? U aksen, yang di sini. Kita anggap U aksen kali V. Ini jadinya konstanta, jadi 0. Ya toh? Ini jadi 0 kan gitu ya, U aksen kali V. Dikurang V aksen kali U. Untuk memudahkan gimana kalau gini aja, biar nanti jangan ribet juga kan. Saya keluarin aja tanda negatifnya di sebelah luar. Nanti kita tinggal kalikan saja dengan tanda negatif yang ada di dalam sini. So, yang bagian ini tadi, yang bagian U aksen V, itu turunkan terhadap X, tentu dia jadi 0 tadi. Oke. Terus udah gitu dikurang V aksen kali U. Ini turunkan terhadap X, 2X. Terus ini ya, Y ya. Berarti negatif 2XY. Oke, terus yang bawah ini X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 2. Saya rapiin, ini jadinya berarti positifnya. Oke, 2XY per X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 2. Udah pas ini? Bagaimana? Pas, Bu. Ya, silap lagi ya. Oke. Nah, sekarang bagian yang ini diturunkan terhadap Y. Berarti U aksen kali V. Saya tulis tanda negatifnya di luar aja. Kayak gini. U aksen kali V. 1 kali ini ya. X kuadrat plus Y kuadrat. X kuadrat plus Y kuadrat. Dikurang V aksen kali U. Berarti 2Y kali Y. Berarti dikurang 2Y pangkat 2. Ya nggak sih? Saya kok takutnya salah. Kita tunggu. U aksen kali V. 1 kali, terus udah gitu V aksen 2Y kalikan dengan Y, 2Y kuadrat. Oke. Penyebutnya ini ya, X kuadrat plus Y kuadrat. Pangkat 2. Yang kalau ditulis kembali, oke, no problem lah ya. Nggak apa-apa kalaupun ada tanda negatifnya. Biar kita bisa gampang ngecek pakai Cauchy-Riemann. Nah, sekarang kita cek pakai Cauchy-Riemann tadi. Adakah persamaan ini memenuhi bahwa UX, ya, apa tadi? Kok saya jadi lupa? Sama dengan VY. Sama dengan VY. Ini UX kita. Ini VY-nya. Beda ya. Yang satu kan dia ini dia apa namanya? Minus 2x kuadrat. Yang ini minus 2y kuadrat. Oke, so ini tidak terpenuhi. Nah, bagaimana dengan izin, Bu. Kalau kita pakai polar itu beda nggak, Bu? Yang pakai R pangkat -1 kali cos theta kali I sin theta itu beda nanti, Bu, jawabannya, Bu. Kalau pakai polar? Ya, ini kan pakai Z sama dengan X tambah IY, Bu. Satu lagi kan bisa Z sama dengan R dikali R pangkat N dikali cos N kali theta ditambah I kali sin N kali theta. Kan bisa juga gitu, Bu. Bisa. Tapi itu kalau jadi ngeceknya. Kalau saya pakai itu, ya, Bu. Jadinya ini kita. Gimana kalau pakai itu kamu dapatnya sama, Bu? Sama. Oh. Iya, Bu. Tapi dia gini kan, parsialnya itu dia terhadap R-nya ya. UR sama dengan
UR sama dengan V theta. 1/R kali V theta. 1/R kali pi theta. Iya, Bu. Oke. Menarik. Kenapa bisa jadi ini ya? Apa namanya? Analitik ya? Karena sebenarnya konsep analitik kan dia harus di semua titik. Harus terdiferensial di semua titik. Nah, sebenarnya gini, ngelihat dari fungsinya ini, penyebut ini, 1/Z, ketika Z-nya 0, apakah bisa didiferensialkan? Gitu. Sebenarnya itu sih arahnya, tapi karena kamu bilang tadi bisa dapat hasil yang sama. Coba nanti share ke saya ya yang kamu punya itu ya, si siapa? Andi ya? Ini juga ya kayaknya sama juga, Bu. UX sama dengan VY. Salah di mana nih? Bentar. Coba ya. Ini ada yang UX dengan VY. Iya, kayaknya sama, Bu. X, U, X, V, Y. Coba ya. VY. Oh, sorry, ini harusnya VY. Di UX kan nanti, Bu. Di UX nanti kan, Bu, Y kuadrat dikurang X kuadrat untuk membilangnya. X kuadrat. Di VY juga gitu, Bu. Y kuadrat dikurang X kuadrat. So, it is the analytic function. Coba ulangi gimana kok saya tadi ketinggalan. UX itu adalah? UX itu pembilangnya itu kan nanti kalau di reduction itu kan Bu jadi Y kuadrat dikurang X kuadrat. Y kuadrat dikurang X kuadrat, iya. VY juga gitu, Bu. Y kuadrat dikurang X kuadrat. Pembilangnya Y kuadrat kurang X kuadrat ya? Iya. Karena itu masih ada tanda negatif. Kalau nggak ada tanda negatifnya kan X kuadrat dikurang Y kuadrat. Kalau dikalikan dengan negatif jadi kebalik dia. Y kuadrat dikurang X kuadrat. Sorry. Ini tadi ya. Yang ininya X kuadrat, Y kuadrat. UX kan Bu, ini kan tadi yang UX. Kan menurut teorema Cauchy kan UX harus sama dengan VY. Nah di UX-nya ini kan Bu, kalau kita reduksi lagi dia ini X kuadrat dikurangi 2X kuadrat kan jadi min X kuadrat kan Bu. Jadi hasilnya yang pembilangnya itu jadi Y kuadrat dikurang X kuadrat. Y kuadrat dikurang 2X kuadrat, oke, betul. Nah, VY juga gitu, Bu. Oh, belum diselesaikan tadi ya. Oke. Sebentar. Ya, berarti kalau diselesaikan harusnya jadinya ini adalah minus X kuadrat tambah Y kuadrat, Bu. Tambah Y kuadrat, ininya masih sama. X kuadrat plus Y kuadrat dipangkatkan dengan 2. Oke. Sementara ini harusnya dia jadi minus X kuadrat plus Y kuadrat. Oke, benar. Thank you, sudah dikoreksi tadi sama si siapa namanya kok saya tadi tidak lihat. Si Johannesnya? Bang Freddy kayaknya, Bu. Oh, Freddy. Thank you, Freddy, sudah dikoreksi. Berarti sama ya? Kalau gitu ya. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa UX sama dengan VY. Ya kan? UX-nya sama dengan VY. Sekarang kesamaan yang satunya lagi. UY sama dengan negatif VX. memenuhi juga, Bu. UY sama dengan negatif VX. Oke. Ini karena dikali ke dalam jadi positif, toh? Oke, so ini memenuhi bahwa UY sama dengan negatif VX. Kesimpulan. Nomor 2 ini berarti? Analiti, Bu. Analiti, Bu. Analytic function. Saya tadi salah ini kayaknya ini. Salah konsep.
Oke, ada yang mau ditanya? Nomor 3 berarti gimana dong? Bisa saya Nomor 3 gitu sama dengan nomor 1, Bu. Itu nanya gitu. Nomor 3 sama nggak dengan nomor 1? Iya, Bu. Karena kayak sama gitu. Kalau bentuk mutlak itu kan berarti dia harus di bawah akar dulu kan? Di bawah akar, maksudnya mutlak dari Z itu kan sebenarnya sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Iya, Bu. Tapi dikuadratkan juga gitu, Bu. Dikuadratkan lagi. Dikuadratkan Jadi kan lagi. sama gitu, Bu. Kan di bawah akar terus dikuadratkan lagi. Jadi akarnya juga hilang. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat kan jadi sama gitu. Tunggu dulu. U-nya apa? U-nya bagian realnya. X kuadrat plus Y kuadratnya kan gitu kan? V-nya? V-nya nggak ada, Bu. Nah, berarti tidak sama. Kalau yang nomor 1 tadi, ada U-nya, ada V-nya. Nah, mana tadi nomor 1 saya? Kok saya jadi... Oh, tar. Saya lupa ini kalau nge-screen-nya di mana ya, save screen-nya. Oke, maksud saya gini, ini udah saya save. Kita buka ini baru aja lah ya. Saya clear dulu ya. Sebentar. Maksud saya gini, tadi kalau yang nomor 1, FZ sama dengan Z kuadrat. Ya toh? Atau dalam bentuk X plus IY kan dia X plus IY pangkat 2. Gitu ya. Nah, itu kan jadinya X kuadrat tambah 2I XY tambah Y kuadrat. Benar nggak? Iya, Bu. Kalau nomor 3, FZ-nya itu adalah mutlak dari Z dikuadratkan. Yang artinya kalau mutlak dari Z ini kan diambil dari akar X kuadrat plus Y kuadrat. Sehingga sebenarnya yang kita kerjain itu, FZ-nya itu kan karena diambil dari nilai mutlak Z kuadrat kan dia gini dong. Akar dari X kuadrat plus Y kuadrat, terus dikuadratkan. Hilanglah akarnya, jadinya dia X kuadrat plus Y kuadrat. Oke. Kalau ini kan gini, kalau yang ini kan kita bisa lihat U-nya. U-nya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Sementara V-nya 2? Iya. Kalau yang ini, yang si mutlak Z kuadrat, ini kan kita cuma punya U. UXY. Sebenarnya U aja bisa sih. Oke, U aja bisa sih. Nggak masalah. Oops. Oke, U aja bisa, nggak apa-apa. Nah, U-nya adalah si X kuadrat tambah Y kuadrat. Tapi V-nya apa? 0. Karena kan nggak ada. Dari penjabaran kita ini nggak ada V-nya. Oh, berarti Bu, kalau misalnya kalau di fungsi kompleks, Bu, nilai mutlak itu kita bawa terus gitu, Bu, ke akar X kuadrat tambah Y kuadrat gitu, Bu. Iya. Untuk kedepannya. Oh, gitu. Makanya fungsi kompleks tuh agak lebih ini dia, beda sama real. Oh ya, pikir tadi kayak real. Ya udah, kalau X kuadrat ya sama dengan nilai mutlak X pangkat 2 gitu. Pikir gitu. No. Tidak selalu. Nggak kayak gitu. Beda dia. Itu ya. Ini kayaknya udah ketebak lah ya. Tidak analitik ini kayaknya. Iya, Bu. UX, 2X gitu. UY, 2Y tentu saja. Nah, kalau ini ya 0 mau digimanain juga ya kan bakalan 0 gitu kan. VX-nya 0, VY-nya juga 0. Yang kita bisa dapatkan kesimpulan UX itu tidak sama dengan VY. Ya, terus udah gitu S tidak sama dengan
Dan UY juga tidak sama dengan negatif dari si VX, Bu. Oke. So ini tidak analitik. Gitu ya? Bisa kira-kira? Bisa, Bu. Oke, jadi itu ada latihan soal yang di minggu 3 itu. Nanti kalian kerjain, saya kasih deadline-nya sampai Kamis depan. Oke, dicari jawabannya. Kalau misalnya nggak ngerti, ada kendala, kalian hubungi saya ya. Soalnya kemarin saya coba suruh kalian kerjain soal, tapi kok kayaknya hanya sebagian yang mengerjakan gitu kan. Harusnya nggak apa-apa kalau misalnya salah, justru dari kesalahan itulah kita belajar gitu kan. Jadi jangan takut untuk bikin ini, ngerjainnya salah, nggak masalah. Justru dari situ kita tahu apa yang harus diperbaiki gitu ya. Udah tahu tanggal berapa nanti ininya acaranya? 23. Ya, Bu. Kalau nggak salah, Bu. Oke, berarti kita cuma punya waktu sekitar 2 minggu mungkin ya, 1 minggu lebih dikit. Saya usahakan integral deh ya minggu depan kalau gitu. Integral garis dan integral yang Cauchy itu tadi. Kita bikin biar bisa selesai. Kalau ada yang mau ditanya silahkan. Ada yang belum dipahami yang tadi kita sudah bahas? Gimana? Bu, ini sebenarnya saya udah memahami maksudnya cara mencari fungsi itu analitik atau tidak. Ini yang mau saya tanyakan, makna dari fungsi analitik atau tidak itu gimana, Bu? Kalau kita lihat dari sini kan, ini kan fungsinya yang ketiga fz sama dengan z kuadrat. Ini kan kalau kita bahkan ini kan merupakan bilangan realnya saja kan, bukan? Itu padahal kalau di bilangan real fungsinya kalau kayak gini kan itu kayak bilangannya ini yang kontinu gitu kan, Bu. Ada di seluruh titik gitu. Jadi sebenarnya makna dari analitik dan tidak analitik ini, Bu, di bilangan kompleks itu gimana ya, Bu? Oke. Pertanyaannya bagus sekali nih si Freddy. Jadi kalau di bidang kompleks, di bilangan kompleks, oke, kita itu mencari turunan itu pada bidang. Jadi bukan di garis. Artinya, ya oke, gambarannya seperti itulah ya. Jadi dia tuh dicari turunannya pada bidang, jadi bukan pada garis. Nah, artinya kita ngambil limit. Sepanjang sumbu X-nya, sepanjang realnya, dan juga kita ngambil limit sepanjang Y-nya, sepanjang sumbu imajinernya. Oke. Nah, kalau kita mengambil limitnya sedemikian, itu kita pakainya itu artinya gini, do z, itu partial z-nya itu sama dengan do x untuk yang dia sepanjang sumbu x. Sementara kalau misalnya sepanjang y yang vertikal punya, kita mengambil turunan parsial dari do z itu sama dengan i dikali parsial y. Sebenarnya saya ada notes-nya, nanti saya kirim juga lah ya, tapi gambarnya seperti itu. Nah, jadi apa gunanya gitu kan ya? Artinya adalah gini, kalau misalnya kedua arah itu memberikan limit yang sama nilainya, dapat disimpulkan bahwa persamaan tersebut analitik. Istilah yang lebih formalnya, bahwa fungsi kita tadi, fz ini tadi ya, let's say fz ini tadi, itu bisa diturunkan pada setiap titik yang diberikan oleh persekitaran di FZ itu tadi. Artinya gini. Iya. Gimana ya saya bikin lagi lebih
Lebih Mungkin sering. Bu, coba Bu saya analis Bu. Berarti artinya bahwa FZ itu jika analitik berarti dia itu terdefinisi di bidang Z gitu, di bidang kompleks. Iya, benar. Analitik Kayak tapi di, dia misalnya kalau di real kan bukan, ke bilang real itu kalau F-nya continue berarti dia terdefinisi untuk setiap nilai X-nya gitu. benar. Apakah demikian? Iya. Tapi kalau misalnya real kan dia ngelihatnya cukup di X-nya aja gitu ya. Tapi kalau kompleks kita harus ngelihat dari Iya Bu, sumbu X-nya dan juga sumbu Y. bidangnya. Iya, gitu. Bisa kira-kira? Jadi Bu, misalnya Bu, kalau kita mencari integral, kalau kan dibilang Ariel kan kalau mencari integral itu kalau dominannya itu luas di bawah permukaan fungsi tersebut kan Bu. Kalau di analitik ini Bu, di fungsi kompleks, kalau kita mencari integral dari suatu fungsi kompleks, itu artinya apa Bu? Di bidang. Mencari apa namanya? Mana ya saya bilangnya ya? Apakah itu mencari luasan juga gitu ya pertanyaan kamu kan? Iya gitu, iya Bu. Susah nih saya ngomonginnya. Saya susun dulu kali ya kata-katanya. Saya rada-rada ribet, ntar makin bingung nanti kalian. Saya keep dulu nggak apa-apa? Untuk Boleh, yang integralnya. boleh. Bagus juga sih untuk sekalian pembahasan minggu depan itu. Oke sih, benar-benar. Boleh. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Oke. Kayaknya itu aja sih ya untuk yang hari ini. Nanti jangan lupa kerjain soal-soalnya. Dan waktu kita juga udah lebih ini, udah makan waktu lebih dari 25 menit. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan gitu kan, boleh di live meeting kalau gitu. Silakan. Bu, terima kasih Bu. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Bu. Oke.